Baik, kita bertemu lagi bersama saya Karol Sawah, NIM 2018062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain lovability yang saya sudah buat kemarin. Desainnya ada 10 frame. Nanti saya akan jelaskan satu demi satu setiap frame-nya. Tema judul saya tema judul lovability saya itu mengenai bimbel online yang berbasis web. Baik, kita langsung mulai saja. Nah, ini adalah desain lovability yang saya sudah buat kemarin. Di sini ada 10 frame. Baik, pada desain tampilan awal, saya memasukkan beberapa komponen dan elemennya. Di sini terdapat komponen teks seperti bimbel online, dan pengertian bimbel online tersebut. Dan terdapat ada dua button masuk dan button sign in. Nah, ini pada tampilan awalnya atau di frame pertamanya atau di halaman pertama pada situs webnya nanti. Untuk di halaman keduanya, di frame keduanya terdapat komponen juga. Di sini adalah komponen tempat frame penilaian. Jadi di sini nanti kita bisa menilai bagi yang sudah masuk atau sudah mendaftar di bimbel online ini, bisa langsung menilai bagaimana sih pengaruh bimbel online itu terhadap perkembangan belajar siswa ya yang sudah menggunakan bimbel online nanti. Dan di sini ada garis tiga balok ya. Di sini gunanya untuk memanggil komponen-komponen ya. Komponen-komponen. Dan di sini kita bisa juga mencari evaluasi. Kalau seandainya evaluasinya sangat banyak begitu, kita bisa cari di sini. Nah, untuk evaluasi pertama itu tingkat kepuasan pengguna pada bimbel online, tingkat kepuasannya. Jadi pertama, jika kita klik ini, tingkat kepuasan yang pertama ini, dia akan masuk ke frame yang nomor 3, seperti ini. Di sini ada penilaiannya, hasil penilaiannya. Dan jika ingin menilai, kita tekan tombol rate ini. Kita klik tombol rate ini dan akan muncul lagi nanti yang layar, maksudnya halaman untuk menilai. Dan bintang-bintang ini akan terisi dan berubah warnanya. Nah, untuk yang selanjutnya untuk penilaian pengguna untuk penilaian selanjutnya untuk dia meningkat selama penggunaan awal selama 3 bulan, apakah dia meningkat atau tidak untuk pengetahuannya atau kemampuannya, apakah dia meningkat dalam 3 bulan pertama. Jika kita klik di sini, maka akan tampil yang di frame keempat seperti yang ini. Dia akan tampil di sini. Sama seperti frame yang ketiga yang sebelumnya, jika kita klik create, maka otomatis dia menilai dan mengisi bintang-bintang yang di sini, komponen bintang yang di sini. Terus ada juga yang namanya penilaian apakah sangat membantu
dalam memahami materi di penilaian yang ketiga. Jika kita klik untuk di sini, maka dia akan menampilkan frame yang kelima. Kita klik red, maka otomatis akan menilai dari yang penilaian yang ketiga. Terus yang ada juga penilaian yang keempat, sistemnya sama seperti tadi. Yang penilaian yang kelima, begitu juga pula dia akan, jika kita klik di sini, di penilaiannya di sini, maka dia akan masuk ke frame yang ke-6 dan frame yang ke-7. Kita balik ke atas. Nah, di sini ada yang namanya tombol masuk atau button masuk. Button masuk ini fungsinya untuk yang sudah memiliki akun atau yang sudah terdaftar di bimbel online ini, yang di situs web ini, yang sudah memiliki akun. Jika kita klik akun button masuk ini, dia akan menampilkan halaman login ke akun bimbel yang frame ke-9. Nah, di frame ke-9 ini terdapat tanda panah seperti ini. Ini gunanya untuk mengembalikan halaman. Jadi bisa kita mengembalikan ke halaman awal. Jadi kalau kita klik di sini, maka dia akan kembali ke halaman awal. Dan ada pengantarnya juga bimbel online. Nah, jika kita ingin masuk, ada dua cara menggunakan akun Facebook atau akun Google. Jika tidak menggunakan keduanya, kita bisa memasukkan email yang terdaftar pada bimbel online ini dan passwordnya. Lalu klik masuk. Jika kita lupa kata sandi atau belum punya akun, kita bisa mengklik teks yang lupa kata sandi. Jadi dia nanti akan mengarahkan kita untuk bisa masuk atau merubah password yang di sini jika kita lupa. Kita di sini juga bisa membuat akun jika belum punya akun atau belum terdaftar di bimbel online. Kita klik di buat akun. Di sini jika kita klik di buat akun, kita akan diarahkan ke frame yang ke-8 yang seperti ini. Nah, di sini juga, di frame pertama ini juga ada terdapat yang namanya button sign in. Button ini fungsinya sama seperti yang membuat akun tadi ya. Jadi dia akan, jika kita klik sign in, button sign in ini akan membuka halaman yang frame ke-8 yang seperti ini. Nah, di sini juga terdapat tanda panah seperti ini yang fungsinya tadi untuk mengembalikan balik ke halaman sebelumnya, dan ada juga ya button login menggunakan Facebook atau buat akun mendaftar menggunakan akun Facebook dan mendaftar menggunakan akun Google. Nah, di sini ada juga yang untuk mengisi biodata atau username dan password untuk mendaftar ke bimbel online. Ada nama, ada email dan password. Jika sudah terisi nama, email dan password ini, maka kita klik daftar. Jika sudah terdaftar,
dia akan membawa kita ke halaman yang ke halaman 10 atau frame 10, tampilan isinya. Nah, di sini tampilan isinya terdapat garis 3 seperti ini dan titik 3. Garis 3 ini sama fungsinya tadi seperti yang di sini. Tapi bedanya kalau yang ini memanggil evaluasi-evaluasinya ini. Kalau yang di sini bedanya dia memanggil yang ini. Yang di samping ini. Komponen-komponen yang di samping ini. Dan untuk titik 3 ini untuk settingnya atau pengaturan bahasanya, seperti pengaturan bahasa, pengaturan untuk setting untuk setting bimbel online-nya. Nah, dan terdapat juga untuk pencarian komponen-komponen ini, maksudnya di sini kita bisa mencari komponen-komponen yang ada di sini seperti home, perencanaan, informasi bimbel, kita bisa cari di sini. Nah, kita masuk ke home-nya. Home ini fungsinya untuk mengembalikan ke tampilan awal, ke halaman awal. Jadi jika kita klik home, maka dia akan membuka atau kembali ke tampilan awal seperti ini, yang seperti ini. Dan jika kita klik di sini juga akan otomatis yang home, perencanaan ini akan muncul keluar. Nah, akan terus kalau seandainya kita klik perencanaan, pertama dia akan mengeluarkan peserta bimbel. Nah, akan mengeluarkan peserta bimbel. Jadi, peserta bimbel ini berada di dalam perencanaan. Peserta bimbel ini jika kita klik akan memunculkan data-data siswa yang sudah terdaftar atau sudah memiliki akun di bimbel online ini. Jadi semua siswa mau dari tingkat jenjang SD sampai SMA akan terlihat di peserta bimbelnya beserta mata pelajaran yang dipilih. Terus jika kita klik informasi bimbel, dia akan menampilkan jadwal, akan menampilkan perkembangan siswa dan daftar siswa. Nah, jika kita klik jadwal, maka akan memunculkan jadwal siswa yang dipilih. Maksudnya jadwal yang siswa pilih. Seandainya saya memilih jadwal bahasa Indonesia, matematika, memilih mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, atau biologi, maka akan terlihat di jadwal di sini, beserta waktu, hari, dan tanggalnya. Kapan bisa memulai pelajarannya begitu. Nah, terus ada perkembangan siswa. Jadi di sini kita juga bisa melihat perkembangan siswanya. Jika saya sudah mendaftar di bimbel ini, maka saya bisa melihat perkembangan saya selama mengikuti bimbel. Jadi nanti akan terdapat seperti grafik. Apakah grafiknya turun atau naik akan terlihat di perkembangan siswa di sini selama mengikuti bimbel. Dan juga ada daftar siswa. Nah, bedanya dengan peserta bimbel, daftar siswa ini bisa dilihat hanya oleh siswa yang memiliki mata pelajaran sama. Contohnya, si A dan si B memilih mata pelajaran bahasa Indonesia. Maka si A dan si B ini pasti tahu bahwa si A ini memilih bahasa Indonesia dan si B ini memilih bahasa Indonesia.
seperti itu. Dan daftar siswanya ini juga terdapat kelasnya, jadi dikelompokkan gitu. Kalau seandainya SMP dia sama SMP, SMA sama SMA begitu, dan SD sama dengan SD. Nah, di sini untuk sistem pembelajarannya, kalau kita klik sistem pembelajaran, akan keluar yang namanya menampilkan materi dan ikon atau video. Nah, di sini kalau kita klik materi, dia akan menampilkan materi pelajaran yang dipilih oleh siswa. Jika dia menampilkan seandainya siswa memilih pelajaran bahasa Indonesia, maka materi dari pelajaran bahasa Indonesia dari bab 1 atau bab 2 itu akan ditampilkan. Dan siswanya itu bisa memilih mau belajar di bab berapa. Dan materinya kita mungkin bisa nanti disesuaikan dengan kurikulumnya. Nah, setelah siswa ini mempelajari materinya, jika dia belum paham dengan materi yang dia baca, maka bisa melihat video atau pikon dengan pengajar. Dia bisa pikon langsung dengan pengajar dan bisa melihat atau hanya menonton video dari pengajar tersebut. Di sini pengajar akan menjelaskan materi yang sudah dia baca melalui video atau pikon langsung. Nah, untuk sistem pembayarannya, di sini ada informasi keuangan. Jika kita klik informasi keuangan, akan menampilkan tagihan pembayaran. Maka nanti tagihan pembayaran ini akan menampilkan tabel. Karena menampilkan tabel, isinya itu untuk berapa bulan, uang, terus ada uang keuangannya berapa 1 bulan, dan di sini juga ada nanti kita klik bisa langsung menggunakan pembayarannya langsung di tagihan pembayaran ini. Bisa menggunakan virtual account atau transfer antar bank gitu. Nah, jika kita klik layout, maka aplikasi atau web ini akan keluar sendiri. Dia akan keluar dan dia tidak akan seperti home tadi. Kalau kita klik home, dia akan balik ke halaman utama. Tapi jika kita klik layout, maka semua ini akan keluar. Jadi dia keluar dari situsnya begitu. Dia akan keluar ini akan keluar dari situsnya. Nah, di sini ada juga tabel biodata siswa. Jika kita sudah terdaftar di bimbel online ini, maka ada biodata siswanya. Biodata siswa ini ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, jenjang pendidikan, kelas, asal sekolah. Contohnya kalau saya terdaftar di bimbel online ini, di sini diisi nama saya Hansen, atau nama lengkap saya Karolus Susawa. Di sini ada tanggal lahir saya, terus alamat saya, dan jenjang pendidikan saya SMP, SD, atau SMA. Terus kelas berapa begitu, dan asal sekolah saya. Di sini saya membuat situs web, desain situs web, low fidelity, bimbel online. Alurnya akan seperti ini nanti. Ini tampilan awalnya, ini adalah frame 1 dan frame 2 ini adalah tampilan awal. Ini adalah tampilan
awalnya, maksudnya yang ini. Jadi ada 2 frame gitu. Jadi ada 2 halaman pada tampilan awalnya. Yang pertama itu ada nanti pengenalan bimbelnya, sekaligus kita bisa masuk atau bisa mendaftar ke bimbelnya ini. Dan yang tampilan keduanya, ke halaman keduanya itu untuk kita bisa menilai bimbel ini, bagaimana kemajuan progres dari bimbel yang kita, kemajuan dan progres kita saat kita menggunakan bimbel ini. Jadi kita bisa tahu penilaian orang terhadap itu bagaimana terhadap bimbel ini. Dan ini tampilan isinya, hasil akhirnya. Baik, saya rasa cukup sekian penjelasan saya mengenai tampilan dari Lovability yang saya buat. Jika ada kata yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.